Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, di sini saya akan menyelesaikan soal komputasi matematika modul 7 di MATLAB. Langsung saja soal nomor 1, yaitu kita disuruh untuk konstruksikanlah sembarang domain dengan delta x sama dengan 0.001, lalu gambarkanlah fungsi floor, chill, dan round berdasarkan domain tersebut dalam satu figura yang sama. Langsung saja kita ke MATLAB. Karena sebelumnya saya sudah menuliskan rumusnya, maka kita cuma ketik awal rumus, lalu klik panah atas, maka akan muncul seperti ini. Langkah pertama ini kita akan membuat vektor x dari negatif 2 sampai dengan 2 dengan langkah delta x sebesar 0.001. Ini akan membuat kurva menjadi lebih halus. Setelah itu kita enter, lalu kita ketik plot, kita klik panah atas, maka akan muncul seperti ini rumus keduanya. Setelah itu kita enter, maka akan muncul seperti ini. Plot ini kita akan memplot 3 fungsi, yaitu floor dengan warna merah, chill dengan warna hijau, dan round dengan warna biru. Setelah itu kita ketik legend, lalu kita klik panah atas, akan muncul seperti ini. Legend ini akan memberi label pada setiap kurva. Setelah itu kita enter. Berikutnya kita ketik title. Title ini ialah judul grafiknya. Setelah itu kita enter. Yang terakhir kita ketik grid on. Grid on ini akan menambahkan grid ke grafik agar lebih mudah dibaca. Lalu kita enter, maka hasilnya akan seperti ini. Grid on ini yang menentukan bahwa floor itu warna merah, chill warna hijau, dan round warna biru. Jadi untuk menggambarkan floor, chill, dan round, kita menggunakan rumus ini. Selanjutnya nomor 2, kita disuruh untuk tentukan hasil dari yang bagian A, yaitu 74 faktorial min 32 faktorial. Langsung saja kita hitung. Rumusnya faktorial dalam kurung 74 tutup kurung min faktorial dalam kurung 32 tutup kurung. Ini artinya kita mulai dari angka 74 dan dikalikan terus turun ke bawah sampai angka 33. Angka dari 32 ke bawah tidak usah dihitung karena sudah dibagi sama 32 di bawah. Jadi kita cuma kalikan 74 kali 73 sampai dengan 33. Lalu kita enter, maka hasilnya akan seperti ini. Biasanya ini dipakai untuk menghitung banyaknya cara menyusun sebagian dari banyak benda. Selanjutnya itu nomor 2, bagian B, yaitu 6 faktorial dikali dengan 5 faktorial. Kita hitung. Faktorial dalam kurung 6 tutup kurung dikali faktorial dalam kurung 5 tutup kurung. Di sini kita hanya mengkalikan 2 faktorial, yaitu 6 faktorial dan 5 faktorial. Setelah itu kita enter, maka hasilnya akan seperti ini. Lanjut ke nomor 2 bagian C, yaitu 6 faktorial dibagi dengan 8 faktorial. Rumusnya sama, faktorial dalam kurung 6 tutup kurung. Yang jadi pembedanya yaitu di sini per faktorial dalam kurung 8 tutup kurung. Lalu kita enter, maka hasilnya akan seperti ini. Selanjutnya yaitu nomor 2 bagian D. Permutasi 7 diambil 3 dikurang permutasi 5 diambil 2. Permutasi digunakan ketika kita ingin menghitung banyaknya susunan dari beberapa objek dan urutannya diperhatikan. Jadi rumusnya permutasi 1 sama dengan faktorial dalam kurung 7 per faktorial dalam kurung 7 min 3 tutup kurung titik koma spasi persen permutasi 7 pangkat 3 pangkat 3. Lalu kita enter. Selanjutnya permutasi 2 sama dengan faktorial
dalam kurung 5 tutup kurung per faktorial dalam kurung 5 kurang 2 tutup kurung titik koma spasi persen mutasi 5 pangkat 2 lalu kita enter. Setelah itu kita tulis hasil sama dengan permutasi 1 dikurang permutasi 2 titik koma, lalu enter. Kita ketik this dalam kurung hasil tutup kurung titik koma, lalu enter. Kita akan keluar hasilnya. Selanjutnya nomor 2 bagian E, yaitu kombinasi 8 diambil 4 plus kombinasi 5 diambil 3. Masukkan saja rumusnya. Kombinasi 1 sama dengan dalam kurung 8,3 tutup kurung titik koma spasi persen C 8 pangkat 4 enter. Kombinasi 2 sama dengan 5,3 tutup kurung titik koma spasi persen kombinasi 5 pangkat 3 ya. Lalu itu kita enter. Hasil sama dengan kombinasi 1 plus kombinasi 2 titik koma, lalu kita enter. This hasil tutup kurung titik 2. Jadi kombinasi dipakai kalau kita memilih objek tanpa urutan. Itu bedanya dengan permutasi. Setelah itu kita enter, maka ada kekeliruan. Hasil titik koma, kita enter, maka akan keluar hasilnya. Selanjutnya yaitu nomor 2 bagian F, yaitu kombinasi 10 diambil 2 per kombinasi 5 diambil 3. E dan F itu sama, yang membedakannya itu tandanya. Masuk saja. C3 sama dengan 10,3 2 tutup kurung titik 2 spasi persen kombinasi 10 pangkat 2 pangkat 2. Itu kita enter. Selanjutnya kombinasi 4 sama dengan N dalam kurung 5,3 tutup kurung titik koma spasi persen kombinasi 5 pangkat 3. Lalu kita enter. Hasil, kita ketik hasil sama dengan C3 per C4 titik koma, lalu enter. Setelah itu this dalam kurung hasil tutup kurung enter. Kita akan keluar hasilnya. Selanjutnya yaitu nomor 2 bagian G, yaitu kita disuruh mencari FPB dari 24 dan 1268. Kita pakai rumus GCD dalam kurung 24,1200
68 tutup kurung. Jadi GCD ini adalah fungsi untuk mencari faktor persekutuan terbesar antara dua bilangan, yaitu bilangan 24 dan 1268. Lalu kita enter, maka EPB dari 24 dan 1268 ialah 4. Selanjutnya nomor 2 bagian K, yaitu kita akan mencari KPK dari 65 dan 135. Kita pakai rumus LCM dalam kurung 35 65,135 tutup kurung. Jadi LCM ini ialah fungsi untuk mencari faktor persekutuan kelipatan terkecil, yaitu KPK dari dua bilangan. Setelah itu kita enter, maka akan keluar hasil dari KPK 65 dan 135. Selanjutnya yaitu nomor 2 bagian J, kita disuruh untuk susunlah sembarang barisan bilangan prima yang kurang dari 76. Sini kita menggunakan rumus primas dalam kurung 76 tutup kurung. Jadi primas itu ialah yang menghasilkan semua bilangan prima kurang dari atau sama dengan. Ketika kita enter, kita akan keluar semua bilangan prima yang kurang dari 76. Selanjutnya yaitu nomor 2 bagian J, kita disuruh untuk susunlah segitiga pascal dengan 20 tingkatan. Kita pakai rumus for n sama dengan 0.219. Jadi ini adalah loop utama yang mengatur jumlah baris dari segitiga pascal, sedangkan n mempresentasikan nomor baris segitiga pascal dimulai dari 0 sampai dengan 19. Setelah itu kita enter, lalu kita tulis for K sama dengan 0.2 n, sedangkan yang ini adalah loop dalam yang berjalan dari K sama dengan 0 hingga K sama dengan n. Sedangkan K mempresentasikan indeks elemen dalam baris n segitiga pascal. Setelah itu kita enter, lalu kita ketik primitif dalam kurung koma atas persen 4 D koma atas koma n cohor dalam kurung n koma K tutup kurung lagi tutup kurung titik koma. Sedangkan ini yang mencetak nilai hasil. Setelah itu kita enter, lalu kita ketik and, lalu enter, ketik primitif dalam kurung koma atas n koma atas tutup kurung titik koma. Itu kita enter, ketik and, lalu kita enter, maka akan muncul segitiga pascal dengan 20 angkatan. Selanjutnya yaitu nomor 3, tunjukkanlah apakah setiap pernyataan di bawah ini benar atau salah. Yang A, apakah 34 bilangan prima? Sebelum itu, yang dimaksud dengan bilangan prima adalah bilangan yang lebih dari satu yang hanya memiliki dua faktor, satu dan dirinya sendiri. Kita buktikan apakah 34 bilangan prima atau tidak. Kita tulis rumusnya is prima dalam kurung 34 tutup kurung. Setelah itu kita enter, hasilnya 0, maka terbukti bahwa 34 itu bukan bilangan prima karena bisa habis dibagi dengan 2 dan 17. Selanjutnya nomor B, yaitu apakah hasil dari 56 dikurang 35 adalah bilangan prima. Masukkan rumus is prima 56 kurang 35 tutup kurung. Sebelum itu kita harus mengurangi 56 dengan 35, hasilnya 21. Lalu kita enter, maka terbukti bahwa 56 dikurang 35 itu bukan bilangan prima.
karena hasilnya 21, sedangkan 21 itu bisa dibagi oleh 3 dan 7. Selanjutnya nomor 3 bagian C, yaitu apakah hasil dari 35 dibagi 89 adalah bilangan real. Jadi semua bilangan rasional hasil pembagian dua bilangan bulat adalah bilangan real. Rumusnya is real dalam kurung 35 per 89 tutup kurung. Lalu kita enter, maka terbukti bahwa 35 dibagi dengan 89 ialah bilangan real karena hasilnya 1. Selanjutnya yaitu nomor 4, susunlah tabel kebenaran yang terdiri dari 5 pernyataan atau premis, lalu tentukan negasi, konjungsi, dan disjungsi dari tiap pernyataan atau premis tersebut. Langsung saja kita ke MATLAB. Di sini saya telah menuliskan rumusnya. Karena rumusnya terlalu panjang, maka kita tidak perlu menulis ulang. Tapi saya akan menjelaskan sedikit apa yang dimaksud dengan rumus ini. N sama dengan 5 itu yang menentukan jumlah variabel logika P, Q, R, S, T, T. Kenapa menggunakan TT? Agar bisa membedakan mana tabel dan mana variabel logikanya. Terus T sama dengan dash 2 bin ialah yang mengubah semua kemungkinan kombinasi 5 bit biner dari 0, 0, 0, 0, 0 ke 1, 1, 1, 1, 1 menjadi matriks angka 0 dan 1. Selanjutnya yaitu T sama dengan peliput, ialah yang membalik urutan baris agar hasilnya dimulai dari 0, 0, 0, 0, 0 ke 1, 1, 1, 1, 1. Setelah itu kita pisahkan kolom jadi masing-masing variabel seperti ini. Lalu negasi tiap variabel. Setelah itu konjungsi dan disjungsi, and all or all. Selanjutnya buat tabel kebenaran, tampilkan tabel, lalu kita enter. Tapi di sini hasilnya itu masih error. Maka kita ini berarti fungsi tabel tidak bisa digunakan langsung untuk array bertipe double karena P, Q, dan lain-lain masih berupa angka 0 dan 1. MATLAB tidak bisa otomatis menjadikan kolom tabel. Maka dari itu solusinya kita kompresi ke tipe logika biar bisa masuk ke tabel. Setelah kita konversi ke tipe logika, maka rumusnya akan seperti ini. Lalu kita enter. Tapi di sini masih error juga. Ini terjadi karena ini menunjukkan tampilan jendela MATLAB R20 12B khususnya cuman under window. Artinya fungsi tabel tidak dikenali untuk tipe data logika di versi MATLAB tersebut. Fungsi tabel memang baru diperkenalkan di MATLAB R20 13B karena yang digunakan adalah versi R20 12B, maka fungsi tabel belum tersedia. Maka dari itu kita menggunakan solusi yang ketiga. Saya menggunakan MATLAB untuk membuat tabel kebenaran 5 variabel logika. Karena fungsi tabel tidak berfungsi di laptop saya, maka saya menyusun tabel secara manual. Kombinasi semua kemungkinan nilai dihasilkan dengan dash 2 bin, lalu dipisahkan ke variabel masing-masing. Saya juga membuat negasinya serta hasil AND, OR keseluruhannya. Untuk menampilkan hasilnya, saya gunakan printf agar hasilnya terlihat rapi seperti tabel. Lalu kita enter, maka akan terlihat seperti ini, rapi, walaupun belum berbentuk tabel, walaupun belum seutuhnya seperti tabel, akan tetapi hampir menyerupai tabel. Hasilnya sekarang terlihat seperti tabel kebenaran logika digital dengan kolom dan baris yang sejajar, lengkap dengan header dan nilai-nilai dari setiap ekspresi. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.